Oh alah malah tadi saya ngupload malah mic-nya malah nggak saya colok, akhirnya mungkin terganggu ya. Kalau yang ini saya pakai, jadi maaf lupa ya. Tapi saya tetap akan upload yang tidak pakai mic-nya. Kenapa sih bang, masalah mic aja masalah? Nah, mungkin perlu diingat sedikit lah. Konten yang pakai mic atau yang tidak itu ada bedanya. Bedanya begini. Kalian kalau melihat video itu kan ada transkrip ya. Transkrip itu adalah kata-kata yang kita ucapkan di dalam video kita. Misalkan ini kayak saya ini ngomong, kalau kalian ketik transkrip itu kan muncul kata-kata yang berjalan, ya kan? Kalau tidak pakai mic, kalau tidak jelas, maka narasi itu bisa berubah. Misalkan saya pernah ya, dulu pernah mengatakan monetisasi itu, transkrip yang tidak pakai mic itu berubah menjadi monyet gitu ya. Makanya dari situlah keunggulan memakai mic. Bukan berarti konten video itu harus pakai mic, tidak menjamin juga, tidak menjamin tayangan tinggi maupun itu tidak ada jaminan, karena semua itu berawal dari sistem bagaimana videomu ketika diupload itu pas atau tidak ketika orang pada buka handphone begitu. Nah, saya ingin melanjutkan tentang kalian yang merasa sakit hati dengan insan tutor dan para pengikut-pengikut mereka. Pengikut mereka itu mengatakan semuanya sakit hati bahwa insan tutor itu adalah pengecut, mengambil keuntungan dari konten pemula yang seolah-olah setelah ngumpul uangnya banyak lalu minggat, kan begitu. Itu salah. Kalian tuh tidak paham dengan karakter insan tutor. Nah, kan insan tutor sudah sering mengatakan bahwa pemula itu harus seringlah belajar dengan akunnya masing-masing. Di analitik itu kalian harus dipahami, karena jejak-jejak akun digital kalian tuh ya kalian yang tahu, bukan orang lain. Nah, dari situlah kekecewaan muncul. Memang sedikit agak agak ini ya, akhir-akhir videonya Ilmisan Tutor itu kan akhirnya menjual jam tayang, membuat akun begitu kan. Ketika awal-awal dia ngonten kan tidak menyarankan bahwa jangan beli akun, jangan menyuntik subscriber, dan jangan menyuntik jam tayang, kan begitu. Tetapi dengan kondisi yang berbeda, maka insan tutor juga melakukan pembelian, bahkan menjadi agen atau menjadi agen akun ya, alias ternak akun begitu. Apakah itu salah? Jawabannya tidak, karena sesuai dengan kebutuhan. Ya kalau misalkan kalau kalian tidak punya uang ya kan, kalian misalkan yang tadinya banyak uang tiba-tiba nggak banyak uang, terus kerjaan kalian berhenti, usaha kalian berhenti, masa kalian kan nggak nyari uang yang lain, kan begitu. Ya kemungkinan Om Insan Tutor juga usahanya tutup, bangkrut, bahkan tidak ada hasil. Ya apa salahnya di dunia konten itu nyari uang, kan begitu. Toh ya halal. Toh kalian langganan 500 memberikan super tank itu kan kalian juga ditukar dengan permintaanmu. Misalkan kalian minta subscriber diberi subscriber, minta jam tayang disuntik jam tayang, kan begitu. Minta diajarin cara daftar program partner YouTube ya diajarin ya kan. Jadi kan kalian juga dapat imbalan, apa salahnya? Lalu tiba-tiba kalian mengatakan bahwa kalian sakit hati. Sakit hati dari mana? Kan kalian sudah ditukar 500.000 dikasih ilmu dan kalian dibuatkan akun. Untung mana ya kan? Kalau kalian itu mencari 1.000 subscribe nggak bisa, dibuatin cuma bayar 500. Kalau kalian bisa membangun akun penghasilannya gede, ya apakah itu nggak untung, kan begitu. Jadi itu statement-statement seperti itu aku rasa uh, uh, hanya kesalahan berpikir ya, kecelakaan berpikir.
karena salah alamat untuk menafsirkan seseorang. Ya seperti yang saya katakan, kalau kita ini nggak punya uang hasil kerja usahanya sudah nggak ada, ya kan cari kerja lain kan begitu. Itu kan juga halal. Toh insan tutor juga nggak menipu kalian. Hanya insan tutor itu tidak ngupload lagi gitu loh. Tidak upload tuh alasannya ya karena tidak ada ilmu yang disampaikan lagi, karena YouTube sendiri sudah carut marut. Kalau mau bikin konten ngomong apa kan begitu, karena sudah habis. Karena YouTube sendiri pun juga mumet dengan usahanya. Ya dari situlah para pemula ini bahkan mengikuti, akhirnya ya sudah kecewa dengan dirinya sendiri begitu loh. Kalau pertanyaannya Mas Rangga nggak kecewa, saya nggak kecewa. Saya dari dulu itu ngikutin satu tutor biasa-biasa saja. Saya perbanyak belajar mandiri, saya pahami sendiri. Saya juga melakukan pelanggaran dengan cara aku sendiri. Cara mengatasinya juga saya sendiri. Saya tidak minta bantuan orang lain. Bagaimana mengajukan banding, bagaimana menghilangkan klaim hak cipta, saya lakukan sendiri. Saya mendaftar program partner juga sendiri kan begitu. Ya karena hasil dari sebuah pembelajaran. Nah, yang salah di mana kan gitu. Kalau merasa kekecewaan berarti ya tidak belajar gitu loh. Kalau tahu ya teman, kalau belajar ternyata ya sangat mudah ternyata begitu loh. Sangat mudah ketika kendala-kendala menjadi konten itu sangat mudah. Yang sulit di mana? Yang sulit adalah meningkatkan tayangan dan penghasilan di YouTube. Itu susah. Bayangkan untuk mencari $1, tayangan 1000, 2000 itu belum dapat $1. Nah, itulah yang sulit, bukan karena ilmu konten itu sulit, bukan. Saya tidak merasa paling sudah ngerti ya, tapi hasil sebuah pembelajaran yang saya kuasai. Itu yang sulit adalah meningkatkan penghasilan, bukan karena ilmunya. Insya Allah kalau ilmu saya bisa bagikan, ya kan. Bahkan tutorial-tutorial saya sebelumnya kan sudah saya tuangkan di 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu itu kan banyak. Bagaimana cara meningkatkan itu kan banyak. Tetapi saya ya bersyukurlah, saya bisa mengenal bahwa dunia konten kreator. Saya dulu tuh ya nol, nggak tahu apa-apa soal konten. Tapi setelah saya pelajari ternyata semacam itu rupanya. Ternyata mencari uang di YouTube ya tidak gampang begitulah. Dulu saya semangat tuh karena menurut saya gampang gitu. Setelah menjadi pelaku, setelah menjadi pemainnya, ternyata sulit juga gitu. Mengumpulkan gaji pertama $25 itu sulitnya luar biasa. Konten yang belum monet atau yang sudah monet itu beda. Kenapa konten akun yang belum dimonetisasi itu kok rame? Ya karena ada iklannya rame, tayangannya rame gitu. Karena akunnya belum dimonetisasi. Tetapi kalau akun sudah dimonetisasi itu justru kembali sepi begitu. Karena sudah mulai dibayar dari iklan, dari tayangan. Dari sinilah yang namanya perusahaan tuh punya kuasa atas membayar konten kreatornya atau mitranya kan, partnernya begitu. Kalian kan kadang belajar itu asal-asalan gitu loh. Kalau mendengarkan tutorial disekap-sekip begitu kan. Ya kalian bagaimana mau menyerap ilmu seseorang kalau menonton videonya itu dipotong-potong gitu. Nggak sampai selesai. Makanya insan tutor tuh dulu sering berpesan, nonton video itu jelek mau nggak jelek itu tontonlah selesai dulu gitu loh. Maksudnya apa yang disampaikan, apa yang dibawa itu coba didengarkan dulu kan gitu. Nanti biar tahu bagaimana gitu.
Tetapi banyak pemula ini ngeyel dengan caranya sendiri. Akhirnya ketika mendapat kesulitan menyalahkan orang lain kan begitu. Itu sudah umum di mana-mana gitu. Ya, alhamdulillah saya bukan mengatakan saya berhasil ya. Saya mengatakan bahwa penilaian itu menurut saya benar, bahwa menjadi konten kreator itu mandiri, bukan menyalahkan orang lain. Walaupun cara awal membangun kalian tuh bersama-sama membangun, mencari subscriber, mencari ide dan sebagainya, itu kan hanya pertemanan di subscriber. Tapi setelah akun kita dimonetisasi, subscriber itu hanya menjadi angka, tidak berpengaruh kepada penghasilan. 1000 subscriber itu hanya sebagai syarat, tetapi untuk mendapatkan gaji itu hanya angka-angka. Kalian yang selama ini masih berpikiran bahwa kalau subscribernya jutaan gajinya akan besar, itu salah kalian. Banyak yang dulu ada yang curhat ke channel saya. Channel saya ini dulu masih sekitar 1000-an subscriber ya. Ada yang komentar bahwa channelnya itu sudah 1,5 juta subscriber, tapi gajiannya itu setiap 3 bulan. Nah itu kan aneh. Nah dari situlah saya mulai berpikir kembali bahwa subscriber itu hanya angka-angka. Apalagi kalau subscriber itu beli instan, jam tayangnya disuntik. Wah ini akun sudah mulai tidak benar. Karena setiap aktivitas itu Max Tool atau mesin yang dimiliki oleh YouTube itu sudah mendeteksi selama 3 detik pertama. 3 detik pertama itu sudah terdeteksi bahwa akun kalian itu sehat atau tidak. Dari sinilah akun kalian itu seperti bantat gitu. Artinya rekomendasinya dihentikan, tidak disebarluaskan kepada penonton baru. Hanya disebarkan kepada pengikut-pengikut, itu pun tidak semua. Kalau subscriber menghidupkan notifikasinya atau loncengnya, apakah ketika kita upload video mendapatkan notifikasi? Jawabannya enggak. Soalnya dulu pernah ada bahwa, "Bang, kenapa saya tidak mendapatkan notifikasi dari abang? Padahal saya menghidupkan lonceng," kan begitu. Nah dari situlah, bukan kecurangan YouTube, bukannya. Notif itu tidak ada, salah satunya adalah masalah kompatibel HP. Itu bisa karena dibatasi ya. Nah itu yang perlu dipahami. Itu yang sering saya dulu pernah bawakan ketika saya live streaming ya. Tapi yang saya sekarang ini hanya ingin bicara soal ini. Di ranah konten kreator sekarang ini kalian tuh kalau perlu coba belajar AI. AI itu kalian kan kalau bikin video itu harus langganan ya, langganan. Kalian harus membayar langganan di aplikasi tersebut, misalkan kayak Gemini, kayak ChatGPT. Misalnya kalau kalian bikin video itu kalian harus top up. Di situ ada nilai nominalnya, tergantung berapa lama. Disitulah nanti kalian akan dibuatkan video. Nah, caranya bagaimana bang? Caranya kalian bikin video lah 8 menit ya, 8 menit terserah tema kalian tuh apa. 8 menit itu kalian share ke ChatGPT. Lalu prompt perintahnya itu tolong buatkan video beserta teksnya seperti yang ada di video di atas misalkan, atau video ini. Nanti akan dibuatkan video, sebutkan saja ukurannya berapa lebar dan berapa panjang, sebutkan supaya nanti pas ketika diupload di YouTube. Di YouTube kalau video panjang itu direkomendasikan ukurannya adalah 19
Kalau yang vertikal atau short itu 9,16. Itu kalau yang short. Tergantung kalian mau yang panjang atau yang short. Nah, setelah perintah dibuat, maka video kalian akan diproses. Setelah selesai, maka kalian teliti lagi apakah hasilnya sempurna atau tidak. Nah, setelah jadi, kalian edit kembali dengan narasimu yang asli. Nanti diisi-isi thumbnail yang ditambahin fotomu begitu. Setelah itu kalian upload di YouTube. Jangan semuanya. Nah, setelah itu dinilai bahwa kontenmu memang dari AI, cuma hanya dibantu, bukan 100%. Kalau 100% itu akan ditolak monetisasi. Kok abang tahu? Nah, dulu pernah dicurhati, bang, konten AI saya ditolak semua bang, padahal sudah memenuhi syarat 1000 subscribe, 4000 jam tayang, tapi ditolak. Nah, ternyata saya tanya, alasannya apa? Alasannya karena video 100% dibuat dengan konten AI. Oh, semacam itu. Nah, dari situlah saya mengapa tidak buat ya, karena subscriber saya itu pernah mengalami, akhirnya saya tidak buat. Terus saya punya solusi bahwa coba dibuat dengan separuh ori, separuh AI. Kalau bisa AI-nya diperkecil, hanya namanya bantuan itu kan enggak semua kan gitu. Makanya akhirnya dilakukan. Saya pun juga pernah membuat tapi video short ya. Akhirnya tidak ditolak, tidak melanggar juga gitu loh. Nah, dari situlah muncul bahwa subscriber saya itu melakukan. Nah, dari situlah kontennya bisa dimonetisasi. Jadi seluruh kontennya itu kan belum banyak, baru ada 8 video kalau nggak salah ya. Tayangannya besar ya, langsung monetisasi. Ketika sudah diedit ulang, diedit, dipotong begitu. Setelah itu didaftarkan ke program partner, akhirnya diterima, akhirnya berhasil. Walaupun saya tidak pernah melakukan, tapi solusi itu dilakukan oleh subscriber saya, akhirnya berhasil begitu loh. Jadi semacam itu. Coba kalian ya buat gitu. Terus saya melihat bahwa ada konten clipper ya. Konten clipper ini muncul sejak 3 bulan yang lalu ya. Tapi saya belum pernah mencoba, tapi saya pernah membuka bahwa yang dimaksud konten clipper itu gini. Jadi konten-konten viral kalian itu boleh upload, boleh dipotong begitu. Di situ ada petunjuk bahwa konten diizinkan diupload. Nah, di clipper itu nanti kayak ternak begitu loh. Jadi kontenmu itu memang milik orang lain, tapi memang dikelola oleh pemilik, kalian akan dibagi hasilnya begitu. Dan itu sekarang itu punya kantor khusus konten clipper gitu. Jadi kayak lowongan kerja gitu. Jadi orang yang punya ahli di dalam pembuatan video, terutama clipper, dia bisa masuk ke kantor itu alias bekerja. Bekerja bukan berarti digaji bulanan, tidak. Mereka masuk di situ itu membuat video sesuka mereka, tetapi dengan video bosnya itu gitu loh. Jadi miliknya bosnya dipotong-potong, nanti penghasilannya ya dipakai begitu. Mereka hanya menampung seseorang. Ketika banyak karyawan yang diterima membuat clippernya, videonya bosnya, disitulah poin-poin cuan bosnya itu mendapatkan cuan. Jadi karyawannya itu bukan digaji secara bulanan, tapi digaji dengan hasilnya karyanya sendiri begitu.
Itu kantor Clippernya begitu. Karena mereka juga pernah menyarankan semacam itu, bahwa kalian kalau ingin masuk di dalam Clipper, maka silakan hubungi WA tersebut lalu masuk ke kantornya, bahwa nanti menjadi karyawan Clipper gitu. Ya anak-anak muda begitu. Kalian boleh. Kalau kalian nggak mau buat video dengan karya sendiri kan mending Clipper gitu. Aku rasa kalau soal mengedit itu kan ya mudah kalau bagi terutama pelajar itu kan. Apalagi kalau sudah konten kreator gitu. Kalau saya mah udah males ya, karena satu sudah umur, yang kedua mata sudah terlalu pedes, jadi sudah enggak, inilah ya sudah ngupload biasa saja kan begitu. Ya karena saya sudah banyak penelitian bahwa ranah konten kreator tuh sulit untuk cuan gitu loh. Saya sudah sering meneliti di dunia platform manapun tidak berkembang. Kalau konten kreator yang dulu pernah 2014 ya, 2012 lah menjadi konten itu masih ramai dulu. Dulu itu kalau judulnya sama itu masih ramai. Tapi sekarang menyamain judul yang sama, narasi yang sama, itu ndak bisa sekarang. Jadi hashtag itu sekarang udah nggak nyambung karena sudah dibatasi rekomendasi. Nah dari situlah mulai bergesernya sebuah konten-konten kreator yang banyak pudar bahkan hilang. Udah males karena penghasilannya hilang, hampir 90% enggak gajian. Yang awalnya bisa gajian tiap bulan berubah menjadi 3 bulan. Yang rutin tiap bulan turun drastis. Nah akhirnya pada dijual tuh akunnya. Sampai sekarang belum muncul kembali. Tetapi setelah mendapatkan notifikasi dari YouTube bahwa akan ada peningkatan tayangan, ya kita teliti aja apakah nanti mereka juga akan timbul kembali gitu loh. Semacam itu. Terus poin berikutnya, mengapa seolah-olah konten pemula ini hilang dari permukaan? Karena rekomendasi diatur oleh pemerintah. Algoritma itu sekarang dipegang oleh Komisi Penyiaran Indonesia alias KPAI yang membatasi tentang konten berkualitas. Akhirnya yang direkomendasikan konten-konten yang dianggap relevan. Contohnya podcast para politik, podcast artis, pokoknya yang punya nama-nama lah, itu yang diutamakan. Karena yang memegang itu sekarang adalah KPI. Kalau dulu mah langsung YouTube, karena dibatasi oleh aturan setiap negara. Bahkan di YouTube itu kalau di negeri mana ya, Cina atau itu nggak boleh ya. Jadi nggak boleh YouTube hadir di negara ada. Jadi tidak semua YouTube itu diizinkan, tidak ada. Tapi kalau YouTube itu mau cabut dari Indonesia tidak bisa, karena pasar paling subur adalah di Indonesia. Di Indonesia pun juga kalau nggak ada YouTube bingung begitu, makanya laris gitu. Malah banyak konten kreator yang seneng gitu ya, ngupload, nah ini senengan platform, padahal ya nggak dapat gajian kan itu. Seperti itu ya. Ya saya mah ngoceh aja ya, saya mah nggak bodoh amat juga. Kalian tuh mau dengerin mau enggak, saya juga nggak peduli juga gitu. Karena saya sendiri juga mengadakan penelitian. Saya hanya butuh tayangan yang diinfokan kepada YouTube, kepada saya. Saya juga tidak harus ditonton, tidak harus ikuti. Karena di YouTube itu bukan guru ya. Di YouTube tuh hanya orang-orang yang belajar bersama. Jadi kalau kalian menganggap saya guru, motivasi, enggak, itu salah besar. Hanya orang-orang yang ngomong aja sebenarnya gitu. Jadi semacam itu ya.
Semoga bermanfaat. Nanti kita buatkan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.